sepi gitu. Ini salah satu akhlak. Tahu, Imam Syafi'i itu ketika belajar ngebet kitab saja itu nggak berisik, saking menghormati guru. Tahu itu? Nggak boleh itu. Itu akhlak terhadap guru. Ada guru di depan lagi ngajar, nggak mau bunyi, pelan, saking akhlak terhadap guru. Bukannya ngobrol. Masya Allah. Pantas para ulama dulu tuh jadi ulama besar. Kenapa bisa begitu? Akhlaknya terhadap guru luar biasa. Maka hafalannya kuat. Imam Syafi'i itu baru lupa sedikit, tersendat sedikit, bukan lupa, langsung curhat kepada Imam Waqi. Wah, jangan dicuekin guru, tanya. Ya. Yang kedua apa? Kelas 6. Kalau orang yang meremehkan guru, yang kedua apa? Wakalla. Belum. Wakalla lisan. Lidahnya dibuat keluh, nggak bisa ngomong. Kalau orang yang meremehkan guru tuh dia ngomongnya nggak lancar. Hati. Banyak gara-gara lupa dia bingung nggak ngomong apa. Hati-hati. Ini kisahnya banyak. Nanti saya cerita di akhir. Termasuk di Yaman ada. Di Yaman itu ada seorang ulama besar, saya nggak sebutkan, tapi kisahnya masyhur. Ulama besar ngaji, misalnya gini nih, misalnya siapa namanya nih? David. Saya ceritanya saya ulama ceritanya. Nah, David ini sering saya suruh baca Iqra David, sampai masyhur, kedengar, oh David itu adalah murid kesayangannya Ustaz Rijal. Mana-mana masyhur. Jadi jangan lihat sayanya, lihat aja Davidnya di Yaman nih. Wah, masyhur. Sehingga orang ingin memanggil, susah manggil saya. Manggilnya siapa? Satu waktu David diundang, nggak izin ke saya. Mana saya lihat, ayo pengajian, ngaji. Ke David, bingung kan? David kemana David? Mendatangi sebuah undangan pengajian. Hebat nggak David nih? Hebat nggak nih? Hebat. Di sana sudah menunggu jamaah ribuan, menunggu kehadiran David. Apa kata ini Habib, kata guru beliau di Yaman? David boleh pergi, ilmunya tetap di sini. Apa kata guru beliau? David boleh di sana, di Cibung Bulang, misal. Tapi ilmunya David tetap ada di. Apa yang terjadi di sana? David ceramah, alhamdulillah, nggak selesai. Sampai wassalamualaikum, nggak selesai. Apa yang terjadi itu? Kenapa? Nggak ada ridho guru. Dia melewati guru, nggak ada izin karena udah merasa hebat. Hati-hati. Banyak kisahnya. Itu nyata loh. Yang di Indonesia ada. Itu kan di Yaman. Ada lagi di Indonesia ada. Ada. Di Indonesia, daerah Jawa Timur, masyhur. Kamu boleh buka YouTube, kamu boleh ke Google nanti kalau libur. Bener nggak kisah yang saya ceritakan? Di sana tuh ada seorang syekh, seorang kiai, seorang habib, guru, masyhur. Tiba-tiba muridnya berangkat ke luar negeri. Ridho nggak guru? Ridho, berangkat. Bangga gurunya berangkat ke luar negeri. Pulang sudah jadi S1, S2, S3. Emang S-nya tinggal 3. Doktor berarti. Udah beberapa tahun berikutnya beliau dengar, David ceramah di daerah Jakarta. Saya ada di Luliang. Saya datang jauh-jauh kemana? Ke Jakarta. Pengen dengerin murid beliau dulu ceramahnya, pengajian David. Sampai di sana di Jakarta, dia lihat saya lihat dia. Tapi David cuek. Biar aja. Wah, mewah udah. Dia udah mewah. Doktor. Enggak di orang ini. Jangan disalami, disebut aja. Yang terhormat. Enggak ada tuh, enggak gitu. Sepanjang jalan, guru beliau sepanjang jalan di jalanan, di mobil dari Bogor nangis terus.
merasa bersalah. Apa yang saya didik dulu David? Kok bisa seperti itu? Itu guru tuh. Kok bisa seperti itu? Pak Kiai itu setiap sholat mendoakan santri itu. Saya saksi. Pak Kiai selalu mendoakan santri setiap sholat. Waktu tahajud Pak Kiai selalu mendoakan. Karena didoakan semua. Itu guru. Nah, begitu pulang, beberapa bulan berikutnya ketemu lagi. Di mana ketemunya? Ketemunya di daerah Jakarta atau di mana, di Lampu Merah. Apa yang terjadi di situ? Ternyata mau membeli air, ketemu David lagi. Lagi bawa asom, dibuka kacanya. Lah, kamu? Ya Allah Ustaz, kabur langsung. Mau Ustaz, mau kabur. Takut dikejar sama Ustaz. Bentar. Sampai ke tempat penampungan apa? Asongan. Ditanya, kenapa kamu seperti ini? Tuh guru, tetap perhatian. Bukan dibilang garis, rasain nggak gitu kan? Emang enak nggak gitu enggak? Ditanya lagi, emang kenapa kamu? Kok bisa seperti ini? Bawa asongan lagi. Kenapa bawa asongan? Dulu kan kamu udah jadi dokter ini. Maafkan saya Ustaz. Saya yang terjadi pada saya memang lulusan luar negeri, saya lulusan ini, saya jadi dokter. Waktu acara kita ketemu, malamnya saya pusing betul saya. Tidur, bangun tidur, baca doa bangun tidurnya saya nggak hafal. Baca doa bangun tidur nggak hafal. Saya buka Quran, nggak bisa baca Al-Quran. Dikemanain ilmu Allah? Dikemanain ilmu? Diapain? Diangkat oleh Allah ilmu. Yang memberikan ilmu siapa? Yang mengangkat? Yang bikin lupa? Karena sebab siapa? Karena beliau meremehkan guru beliau waktu acara itu, sehingga tiba-tiba lupa. Sampai ketiga bencana yang terjadi pada orang yang meremehkan guru. Apa yang ketiga? Waftaqara fi akhirih. Benar. Tadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Dibuat lupa hafalannya. Yang kedua, bicaranya dibuat susah, nggak sampai-sampai, nggak nyambung-nyambung, nggak selesai-selesai. Yang ketiga baru yang tadi terjadi apa? Dibuat sulit, dibuat susah, dibuat miskin di akhir hayatnya. Gara-gara apa? Gara-gara meremehkan. Waliyadu billah, waliyadu billah, nauzubillah min. Jangan gitu ya. Siap taat sama guru? Wajib taat sama guru? Putri, siap taat sama guru? Wajib taat sama guru ya. Siapapun guru yang udah mengajari, gak boleh, apalagi diomongin. Ya, time tom. Itu yang kedua. Hormat, taat, takzim, patuh, taat kepada, berakhlak kepada guru. Sampai pada nggak boleh mengangkat suara, diangkat suara di atas suara guru, nggak boleh. Itu akhlak. Misalkan, Ustaz, kamu nggak boleh. Iya, ada apa? Nggak boleh. Misalkan David, iya Ustaz, nggak boleh. David, paham. Di bawahnya atau setaranya. David, paham. David, woi, nggak boleh. Ya paham, nggak boleh. Panggil orang tua juga sama, nggak boleh panggil orang tua. Misalnya David, sama orang tuanya. Ya elah bu, David mulu, nggak boleh. Ya, nggak boleh juga melawan orang tua guru bukan? Hei, dengerin, orang tua guru bukan? Orang tua kita adalah guru yang pertama. Al-ummu madrasatul ula. Apalagi ibu. Ibu adalah sekolah pertama yang ngajarin kita. Yang ngajarin A, B, C, apa itu ibu, bapak, abi, umi, ayah, kakek, nenek. Siapa yang ngajarin? Ibu. Yang ngajarin itu tuh bukan saya. Kamu manggilnya siapa, David? Ke bapak kamu? Ayah. Apa saya yang ngajarin kamu ayah? Hah? Saya ngajarin, tapi panggil dia ayah ya. Siapa yang ngajarin? Ibu. Ibunya gendong-gendong. Tuh ayah, tuh ayah, tuh ayah. Nggak mungkin kan sama ibunya. Itu monyet. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ini ibu pasti mengajarkan berbakti sama orang tua. Sama kakek. Itu panggil siapa? Kamu kakeknya apa? Kakek siapa?
Manggil kakek kamu apa? Kakek. Nggak mungkin kan manggilnya apa? Nama orang lain. Tentang kakeknya hitam. Tuh hitam. Pasti manggilnya apa? Kakek. Tuh nama kakek. Ya, paham ya? Sama gitu juga dengan guru. Jangan panggil guru dengan panggilan jelek, julukan jelek. Haram. Nggak boleh, nanti dia bisa tigaman. Nah, yang ketiga, ini belum bahas ini loh. Udah, jangan ribut. Tenang. Yang diam, tenang, kita doakan mudah hafalannya kuat. Ya Putri ya, tenang Putri, jangan ngobrol ya. Putri yang tidak ngobrol saya doain nanti mendapatkan suami yang soleh. Yang putra dapat istri yang soleha. Paling kenceng aminnya. Nah, yang ketiga apa? Pas 6, apa yang ketiga? Menghormati tempat mencari ilmu. Nah, ini yang ketiga. Catat tuh. Apa tadi yang pertama? Menghormati ilmu. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, menghormati tempat mencari ilmu. Ini yang salah nih. Santri Putri, dengerin. Santri Putri denger nggak? Yang pertama apa syarat mencari ilmu? Menghormati. Bagus. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, pintar, menghormati tempat mencari. Kenapa harus dihormati? Karena tempat mencari ilmu itu wasilah kita mendapatkan. Jadi bagaimana cara kita menghormati tempat ilmu? Nah, dengerin Putri. Tidak boleh merusak bangku, tidak boleh merusak meja, tidak boleh merusak papan tulis, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nih, ingat Putra, dengar nggak? Orang Jepang itu kebiasaannya dia nggak mau buang sampah. Bukan karena beliau itu kesadarannya saja yang tinggi, bukan. Tapi karena beliau itu tahu bahaya buang sampah sembarangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang peraturannya ketat di Jepang. Ada orang Jepang ke Indonesia bawa minuman. Tahu minuman? Dulu Indonesia itu nggak seperti sekarang. Bawa botol, minuman botol. Selesai minum, dia cari tempat sampah. Ada tempat sampah di Indonesia, tapi tempat sampahnya campur. Kertas lah, nasi lah, ciki lah. Dia nggak mau buang itu botol di situ. Karena kata dia botol itu hancurnya sendiri bisa sampai 100 tahun lebih baru hancur sendiri. Dia susah hancurnya. Dia sadar nih orang Jepang. Kalau buang botol jangan dikantongin lah, dicari. Sampai bandara dia nggak nemu tuh tempat sampah buat botol. Dulu Indonesia dulu. Akhirnya buangnya di mana? Buangnya di Jepang. Minumnya di Indonesia, buang botol di mana? Hebat tuh saudara. Kira-kira santri Uki bisa nggak buang sampah sembarangan? Woi santri, bisa nggak buang sampah sembarangan? Kok bisa sih? Bisa nggak buang sampah sembarangan? Bisa ya? Karena bahayanya ini tempat kita belajar, tempat kita mencari ilmu. Nabi mengatakan tempatnya orang yang mencari ilmu, tempat orang berzikir itu taman dari taman surga. Apa hadisnya? Ada yang tahu? Idza marartum biriyadil jannah. Ini hadisnya nih. Idza marartum farta'u. Kata Nabi gitu. Sahabat bertanya, kalau kamu lewat sebuah tempat surga, nah, sebuah tempat, mampirlah, kata Nabi. Sahabat nanya, emang ada ya Rasul di dunia ini tempat surga?